Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara daring. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di bab ini kita akan membahas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dalam pembahasan ini kita akan membahas KD 3.11, memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan indikator atau poin-poin materi. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, diangkatnya menjadi Rasul dan berdakwah di Mekah, misi dakwah Nabi Muhammad SAW, dan tentang hijrahnya Rasul ke Madinah. Coba perhatikan anak-anak, peta konsep ini: perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad, kehidupan Nabi sebelum jadi Rasul, lalu diangkat menjadi Rasul, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan, dan bagaimana itu misi dakwah Nabi di Mekah. Nah, sekarang lihat anak-anak, untuk tugas KD 4.11, Ibu akan meminta kalian mencari di internet materi-materi berikut ini. Kemudian materinya kalian catat, kalian tulis di buku tulis pendidikan agama Islam. Perhatikan baik-baik, Ibu akan menjelaskan bagaimana poin-poin tugasnya. Nah, pertama-tama kalian tulis di buku catatannya judul Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagian A, periode Mekah. Kemudian nomor 1, kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nah, kalian ceritakan ini, lahir sampai umur 2 tahun itu peristiwa apa yang terjadi pada Rasul. 2-4 tahun apa peristiwanya, kemudian 4-6 tahun apa peristiwanya, dan seterusnya. Kemudian pengertian as-sabiqunal awwalun dan siapa-siapa saja yang termasuk di dalamnya. Kemudian poin ketiga, ceritakan salah satu siksaan yang dialami para sahabat saat dakwah terang-terangan. Jadi kan banyak kisah terkenal ya tentang penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Nah, selanjutnya silahkan kalian membaca sejarah perjuangan Nabi Muhammad ini mulai dari Mekah sampai ke Madinah.
anak-anak, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu memang perintah dari Allah, supaya Nabi Muhammad itu awal mula berdakwah adalah kepada kerabat-kerabatnya yang paling dekat. Kenapa? Supaya kaum Quraisy di Mekah ini tidak kaget begitu mereka tiba-tiba diseru dengan agama baru. Lanjut, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, di periode Mekah ini, pada saat Rasul berdakwah ya, banyak penyiksaan yang dialami oleh Rasul. Dicekik pas sholat, dilempari kotoran, dilempari batu ya, sampai Rasulullah luka-luka. Nah, anak-anak, ini lanjutan tugas yang tadi, KD 4.11 ya. Sekarang poin keempat, isi pemboikotan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah. Karena mereka tidak mau menerima dakwah Rasul, sehingga mereka memboikot kaum muslimin. Jadi tugasnya adalah poin keempat, tuliskan apa isi dari surat pemboikotan tersebut.
Anak-anak, misi dakwah Nabi Muhammad SAW itu yang pertama adalah untuk mengajarkan keesaan Allah atau tauhid. Ini ada dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi dari ajaran ini Nabi Muhammad mengajak kita untuk menuju ke kehidupan yang penuh cahaya iman ya. Kemudian misi yang kedua adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, membangun manusia mulia dan bermanfaat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Misi yang ketiga adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, seluruh suku bangsa dari zaman Nabi Muhammad itu sampai akhir zaman nanti. Misi selanjutnya adalah pembawa kabar gembira dan peringatan. Quran surah Fatir ayat 24, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Jadi seorang Rasul itu mengingatkan kita untuk meninggalkan kejahatan dan kemusyrikan, serta menyuruh kita untuk beribadah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misi Nabi Muhammad yang kelima adalah menghapus kasta sosial. Jadi pada zaman jahiliyah itu anak perempuan itu dikubur hidup-hidup karena mereka malu punya anak perempuan yang tidak bisa berperang. Ya, jadi datangnya risalah Islam yang dibawa oleh Rasul ini menghapuskan perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Misi Rasulullah selanjutnya adalah menghapus perbudakan. Jadi budak itu pada zaman Rasul dia adalah pelayan tapi tidak dianggap manusia, ya. Dia tidak dibayar, tidak diberi haknya, ya. Dia hanya dipaksa bekerja menuruti kemauan tuannya. Dia boleh dibunuh, dia boleh diperjualbelikan, dia boleh diperlakukan sesuka hatinya oleh si tuannya ini. Jadi misi dakwah Rasul itu beliau menghapus sistem perbudakan dalam kalangan masyarakat jahiliyah ini dengan cara memerdekakan para budak, contohnya Bilal bin Rabah, Zaid bin Haritha, Ummu Aiman. Mereka dimerdekakan dari tuan-tuannya, kemudian diakui sebagai manusia-manusia yang merdeka, yang berhak untuk melakukan apapun sesuai kehendak mereka, bekerja sesuai kehendak mereka, ya. Jadi dengan datangnya Islam ini menghapus perbedaan kasta sosial dalam kemasyarakatan, karena Allah itu hanya memandang ketakwaan seseorang, bukan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Lanjut materi berikutnya tentang hijrah Nabi ke Madinah ya. Kita akan membahas peristiwa hijrahnya seperti apa, dakwah Rasul di Madinah seperti apa, dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana hikmahnya dakwah Nabi di Madinah. Nah, perhatikan anak-anak pengertian hijrah. Hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan ketenangan, menghindari kecaman, kehidupan yang lebih baik, dan kenyamanan dalam beribadah serta untuk menyerukan dakwah. Bisa juga meninggalkan semua perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke perbuatan yang lebih baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah Rasul ke Madinah ini terjadi pada tanggal 16 Juli 622 Masehi atau 2 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Jadi ini adalah upaya untuk keluar dari tekanan fisik dan mental para kaum kafir Quraisy yang memfitnah, mengasingkan, mengembargo, memusuhi dan memerangi Nabi Muhammad SAW. Silakan anak-anak dibaca materinya kembali, dipahami baik-baik bagaimana kisah hijrahnya Rasul ke kota Madinah.
Kemudian lanjutan kembali tugas KD 4.11, sekarang bagian B, periode Madinah. Jadi kalian lanjutkan, dicatat ya di buku tulisnya B, periode Madinah. Yang kalian kerjakan ada 3 poin, sebab-sebab Nabi hijrah, kemudian isi perjanjian Aqobah 1, dan isi perjanjian Aqobah 2. Semuanya boleh dicari di buku materinya atau di internet. Nah, anak-anak, demikianlah materi pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, tepat waktu itu berarti wajib dikumpulkan sebelum pertemuan selanjutnya Mapel Pendidikan Agama Islam. Jadi, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.